Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah pembangkit listrik terisolasi di pinggiran kota, di mana beberapa karyawan sedang berkumpul merayakan pesta ulang tahun rekan kerja mereka. Namun, kegembiraan itu mendadak terhenti saat seorang karyawan melihat layar monitor CCTV di sudut area yang gelap. Kamera menangkap gerakan satu bayangan berukuran besar yang melintas dengan kecepatan tak wajar. Seorang karyawan bernama Risman kemudian memutuskan keluar untuk memeriksa situasi, mengira itu hanyalah masalah teknis biasa. Namun, langkahnya seketika terhenti sebab dari balik kegelapan, seekor monster misterius muncul secara tiba-tiba dan langsung menyerangnya. Belum sempat mereka memanggil bantuan, situasi berubah menjadi pembabadan. Kawanan monster dalam jumlah lebih banyak mendobrak masuk, menyerang, dan menghabisi semua orang di dalam gedung tanpa menyisakan satupun korban selamat. Hingga tepat ketika fenomena gerhana matahari total terjadi, bumi kehilangan cahayanya, dan di saat itulah jutaan monster sejenis bermunculan di seluruh penjuru dunia, menghancurkan kota-kota besar dan membantai umat manusia. Dan peristiwa ini dikenal sebagai Judgment Day atau Hari Penghakiman. Militer pun dikerahkan habis-habisan untuk menahan gempuran sepanjang gerhana berlangsung. Melalui pertempuran ekstrim yang mengorbankan hampir seluruh peradaban, umat manusia akhirnya berhasil memusnahkan makhluk-makhluk tersebut, di mana para penyintas kemudian membangun instalasi perlindungan super ketat bernama The Gates. Dengan logika sederhana, jika monster itu kembali, manusia sudah punya tempat aman untuk bertahan hidup. Singkatnya, 15 tahun berlalu, kita diperkenalkan dengan David, seorang pria yang kini bekerja sebagai petugas kebersihan. David pun memiliki mantan istri bernama Laura, yang kini bekerja sebagai peneliti, dan putra remaja mereka yaitu Tyler. Siang itu, Tyler menemui kekasihnya yaitu Maddie. Maddie terlihat gelisah, mengkhawatirkan gerhana matahari yang diprediksi akan kembali terjadi dalam beberapa hari ke depan. Namun, Tyler mencoba menenangkannya dengan menjelaskan bahwa selama 15 tahun terakhir, gerhana sudah beberapa kali terjadi dan semuanya berjalan normal. Don't worry, okay? Mereka mengira situasi sudah aman, tanpa menyadari bahaya besar sedang bergeser di bawah tanah tempat mereka berpijak. Di instalasi The Gates, seorang prajurit veteran bernama Garrett mendapatkan panggilan darurat karena sensor mendeteksi aktivitas gempa besar tepat di bawah struktur bangunan. Saat Garrett memeriksa indikator sistem, kotak listrik utama mendadak meledak hebat. Ledakan ini pun memicu korslet massal yang memutus seluruh jaringan komunikasi dan sistem keamanan. Juga matinya sistem ini pun menjadi tanda bahwa pintu bagi sesuatu yang ada di bawah sana kini telah terbuka lebar. Sementara itu, David sedang berada di rumah Laura untuk menjemput Tyler. Namun saat mereka tengah bersantai, ponsel David mendapatkan panggilan dari pamannya. Dengan suara bergetar, sang paman memperingatkan bahwa serangan baru diprediksi terjadi esok hari dan mendesak David agar segera membawa keluarganya ke tempat penampungan sebelum gerhana dimulai. Dan tepat di momen itu, berita utama di TV menampilkan jutaan ikan mati terdampar di pesisir pantai, tanda akurat yang sama persis dengan kejadian 15 tahun lalu. Pagi harinya, David kembali mendapatkan telepon dari Laura yang meminta agar Tyler segera pulang karena pacar baru Laura kini sudah memesan tempat di bunker kota. Namun karena ego dan nalurinya sebagai ayah, David bersikeras agar Tyler tetap bersamanya. Perdebatan sengit pun terjadi tanpa titik temu saat David memeriksa kamar Tyler untuk berbicara secara langsung. Kamar itu sudah kosong. Tyler pergi dan hanya meninggalkan catatan nomor telepon Maddie. Di jalanan, situasi mulai lepas kendali. Milton mendesak Laura untuk segera pergi karena kapasitas bunker hampir penuh. Namun Laura menolak pergi sebelum Tyler ditemukan. Milton pun akhirnya melacak ponsel Tyler dan mendapati posisinya sedang berada di taman skate pinggiran kota bersama Maddie. Saat itu,
Tyler sedang membicarakan masa depannya bersama Maddie. Namun tiba-tiba, sebuah suara berdengung sangat nyaring mendadak bergema di udara, disusul dengan sekawanan burung yang terbang tak tentu arah. Sementara itu, di instalasi The Gates, Garrett dan beberapa teknisi sedang memeriksa sirkuit yang mati di koridor gelap. Namun, tiba-tiba terdengar suara desisan dari lubang ventilasi. Bersama dengan itu, sekelompok monster berukuran besar muncul dan langsung mencabik-cabik pekerja di sana tanpa ampun. Sementara itu di kota, David berhasil membawa Tyler, Maddie, Laura, dan Milton masuk ke dalam mobil. Tepat saat sirene peringatan dini nasional berdering, mereka hanya memiliki waktu kurang dari 1 jam sebelum gerhana matahari total terjadi. Singkatnya, ketika sampai kompleks penampungan utama, kerusuhan besar sedang terjadi karena petugas mengumumkan bahwa sisa ruangan hanya dikhususkan untuk wanita dan anak-anak. Mendengar itu, David langsung mendesak Tyler untuk masuk bersama Laura dan juga Maddie. Tyler sempat melangkah, namun rasa bersalah karena meninggalkan bapaknya sendiri membuatnya kembali berbalik dan memilih berdiri di samping sang ayah. David pun mengusulkan rencana nekat untuk pergi ke bunker rahasia milik pamannya di gurun terisolasi. Namun, Milton menolak karena jaraknya terlalu jauh dan ia mengusulkan agar mereka bersembunyi di gedung tempat Laura bekerja. Pun, raungan para monster terdengar bersaut-sautan dari bawah tanah. Mereka bergerak cepat, mengambil alih jalanan dan membabat manusia yang terjebak di luar. Melihat kota berubah menjadi neraka, David bersikeras menuju gurun, namun Milton yang ketakutan tetap menolak, di mana konflik ego ini pun membuat keduanya terlibat baku hantam. Namun, tiba-tiba saat on the way menuju gurun, indikator bahan bakar mobil mereka mulai menunjukkan titik habis. David terpaksa berhenti di pinggir jalan untuk mencari mobil lain yang tangkinya penuh. Hey, what about that one? Drive. Ketika masuk ke dalam salah satu pintu mobil terlantar, David terkejut melihat pemilik mobil yang sedang bersembunyi di dalam. Pria itu meminta David agar tak mengeluarkan suara dan ia berbisik memperingatkan bahwa ada monster besar yang sedang mengendus kap mesin mobil di depan mereka. Oh no. Begitu posisi monster teralihkan, David bergerak cepat menyalakan mobil tersebut dan memposisikannya sejajar dengan mobil Laura agar mereka bisa berpindah tempat. Namun, suara deru mesin memecah kesunyian, membuat monster itu berbalik dan bersiap untuk menyerang. Namun secara tiba-tiba, pria pemilik mobil mendadak nekat keluar dan melemparkan bubuk uyah ke arah si monster, berharap tindakan itu bisa menyakitinya. Tetapi karena jumlah garamnya terlalu sedikit, tindakan itu pun hanya sia-sia saja. Mereka pun akhirnya tiba di bunker beton milik paman David. Namun, pintunya tertutup rapat. David dan keluarganya pun memukul pintu besi itu sambil berteriak, memanggil sang paman. Di dalam bunker, paman David sebenarnya melihat mereka melalui monitor. Tetapi, ia tak bisa membuka pintu karena kepalanya sedang ditodong pistol oleh seseorang. Are you sure that this is the right place? Yes. Segerombolan monster pun mendadak muncul dari ufuk gurun dan berlari cepat ke arah mereka. Menyadari tak bisa lari lagi, David mengambil besi panjang dan berdiri di garis depan untuk melindungi keluarganya. Tetapi tepat sebelum monster menerkam, pintu bunker seketika terbuka. David pun segera mendorong semuanya untuk masuk sebelum pintu tebal itu kembali tertutup rapat. Everybody okay? You good? Awesome place, Ted. Nice to meet you. Thanks so much. Di dalam,
mereka dibuat terkejut ketika melihat pria yang menodongkan pistol ke kepala Paman Teddy tadi ternyata adalah Gareth, prajurit dari instalasi The Gates yang juga merupakan teman lama Paman Teddy. Gareth pun menceritakan kenapa ia bisa sampai ke bunker ini. Ia mengatakan jika Gates yang dijaganya telah diserang oleh para monster dan seluruh unitnya kini sudah tilar dunia. Di tengah situasi isolasi tersebut, Gareth mengungkapkan fakta krusial bahwa monster-monster itu sangat sensitif terhadap cahaya intens dan suhu panas. Ia pun menceritakan pengalamannya selamat dari Judgment Day pertama dengan cara menyelam ke kolam lumpur dingin untuk menyamarkan panas tubuhnya. Namun saat Gareth bercerita, David yang waspada menangkap gelagat tak beres dari prajurit tersebut. Ia pun menyembunyikan pisau komando di balik bajunya untuk berjaga-jaga. Tetapi tanpa mereka sadari, seekor monster kecil berbentuk mirip kelabang diam-diam mulai merayap masuk ke dalam bunker melalui lubang ventilasi yang retak. Some sleep, huh? I'd be happy to take the first watch. Gareth yang menyadari gerakan mencurigakan David langsung mengokang pistolnya dan mengarahkannya tepat ke arah David. Ia pun menyuruhnya agar meletakkan pistol yang disembunyikan, di mana ketegangan internal pun pecah. Tyler mencoba memanfaatkan kelengahan Gareth untuk merebus senjata, namun usahanya gagal karena ia terlalu lemah. Hingga tepat saat situasi menjadi hening, monster kelabang dari ventilasi melompat dan menggigit pundak Stella. David dan Tyler segera melumpuhkan Gareth yang emosinya mulai tak stabil dan mengikatnya ke kursi besi. Di saat yang sama, hantaman yang jauh lebih besar mengguncang struktur bunker dan melalui CCTV terlihat seekor monster berukuran raksasa sedang berulang kali menghantamkan tubuhnya ke pintu masuk utama. Melihat dinding beton mulai retak, David mendesak semua orang untuk pergi melalui garasi belakang menggunakan jeep militer yang sudah dimodifikasi milik Ted. Sebelum pergi, Ted membuka lemari rahasia berisi gudang senjata, membiarkan David, Laura, dan Tyler mempersenjatai diri mereka sendiri. Begitu pintu darurat belakang terbuka, seekor monster sudah berdiri menanti di sana. David pun langsung mengambil gas pemadam, lalu menyemprotkannya ke arah monster tersebut. Mereka segera keluar untuk menuju ke koordinat mobil jeep disimpan. Namun di tengah perjalanan, mereka melihat seekor monster berukuran besar hanya berdiri kaku di atas gundukan batu, seolah sedang mengawasi mereka. Maddie yang penasaran malah mendekat dan mencoba menyentuh monster itu. Dan tiba-tiba sebuah tentakel hitam keluar dari dalam lubang tanah yang langsung melilit kuat kaki Maddie dan berusaha menyeretnya masuk ke dalam tanah. Mereka tiba di puncak bukit dan melihat pemandangan kota yang sudah hancur porak-poranda. Di sana, mereka menemukan mobil milik Paman Ted yang terlantar. Namun saat kunci diputar, mesin mobil tak menyala, di mana Gareth terus berusaha menyalakannya. Tetapi suara bising mesin memancing ratusan monster menuruni lereng menuju posisi mereka. Melihat monster semakin dekat, Stella yang tubuhnya mulai membiru akibat infeksi racun kelabang mengambil keputusan ekstrim. Ia mengorbankan dirinya menjadi santapan monster agar yang lain bisa selamat. Dan di saat monster sibuk mengerumuni Stella, mesin mobil akhirnya menyala dan berhasil membawa rombongan kabur. Hingga di tengah perjalanan, radio mobil menyiarkan pesan darurat global bahwa hampir seluruh bunker penampungan utama telah hancur. Pun harapan terakhir mereka kini hanya tersisa pada instalasi The Gates. Mereka pun akhirnya tiba di The Gates, tetapi fasilitas tersebut kosong melompong seperti tempat mati. Mereka melangkah masuk ke dalam kompleks bangunan di bawah tanah dengan hati-hati. Gareth mengusulkan pembagian tim. Ia dan David pergi ke ruangan generator untuk memperbaiki listrik, sementara Laura, Tyler, Maddie, dan Paman Ted pergi ke ruang medis untuk mengobati luka robek di punggung Ted. Hingga saat menyusuri lorong gelap, David dan Gareth
melewati ruangan berisi tangki-tangki raksasa yang ternyata berisi jutaan liter air garam murni, yaitu kelemahan fatal sang monster. Setelah berhasil menyalakan panel utama hingga lampu menyala, Gareth merasakan cairan hangat menetes dari langit-langit mengenai pundaknya, hingga saat senter diarahkan ke atas, terlihatlah tubuh prajurit tergeletak dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Menyadari bahaya berada di dekat mereka, David dan Gareth berlari kembali ke titik temu. Gareth pun menyuruh semua orang bersembunyi di dalam gudang kimia kedap udara, karena gerhana hanya tersisa kurang dari 2 jam lagi. Namun, baru melangkah beberapa meter, tiba-tiba sesosok monster besar muncul dan menyerang Gareth. David pun bereaksi cepat dan melepaskan tembakan bertubi-tubi hingga makhluk itu pun tumbang di sana. Namun, suara tembakan tersebut menggema dan memancing monster lain berdatangan. Gareth yang kehilangan kendali akibat ketakutan ekstrim memilih kabur ke laboratorium terisolasi. Di sana, ia menyuntikkan cairan eksperimen genetik tak dikenal ke lengannya dengan harapan mendapat kekuatan instan. Di sisi lain, David yang tak punya waktu mengejar Gareth segera membawa yang lain ke ruang kendali tangki air garam. Di sana, David pun menyusun rencana darurat untuk menyiramkan pasokan air garam murni langsung ke koridor utama menggunakan jaringan pipa distribusi gedung. David pun merayap sendirian melewati jalur ventilasi udara yang sempit untuk mencapai katup mekanis di atas tangki. Setelah bersusah payah, ia akhirnya sampai di atas tangki air garam dan langsung memutar keran manual tersebut. Namun, suara besi yang berderit keras memancing perhatian seekor monster. Makhluk itu melompat ke platform dan mencengkeram kaki David dengan cakar tajamnya. Dalam kondisi terdesak, David teringat kantong garam kecil dari bunker Ted. Ia merobek kantong tersebut dan menaburkan bubuk garam tepat ke arah mata dan luka terbuka di wajah monster. Di ruang kendali bawah, situasi semakin kritis. Amunisi senapan Laura, Tyler, dan Ted mulai habis untuk menahan gempuran monster yang mendobrak pintu besi. Hingga tiba-tiba suara David menggema melalui pengeras suara internal, meminta mereka menyalakan saklar alarm kebakaran utama karena sistem pipa air garam kini sudah terhubung dengan jaringan sprinkler gedung. Sesaat kemudian, monster berhasil menjebol pintu ruang kendali. Paman Ted mengambil keputusan berani menyuruh Tyler melindungi Laura dan Maddie, sementara ia maju menghadapi kawanan monster menggunakan kapak. Bersamaan dengan itu, gerhana matahari total di luar akhirnya telah berakhir. Cahaya matahari kembali bersinar terang, memaksa sisa monster di luar berlari kembali masuk ke lubang bawah tanah untuk menghindari radiasi cahaya. Mereka melangkah ke ruang laboratorium untuk mencari Gareth, namun Gareth telah kehilangan akal sehatnya akibat efek samping cairan eksperimen. Tubuhnya mengalami mutasi mengerikan dan dalam kondisi psikosis, Gareth menembak lengan Tyler dan bersiap untuk menyerang brutal. Namun sebelum Gareth melepaskan tembakan fatal berikutnya, David muncul dari belakang tangki dan menghantamkan tabung pemadam api tepat ke belakang kepala Gareth hingga ia tumbang tak sadarkan diri. Akan tetapi, tiba-tiba dari dalam tanah muncul bebenguk monster berbentuk kelabang raksasa dengan ukuran puluhan kali lipat lebih besar. Makhluk alfa itu pun bergerak secepat kilat, membuka rahangnya dan langsung ngeleuet tubuh Gareth yang pingsan dalam sekejap. Mereka segera berlari menyelamatkan diri ke ruang medis terdekat. Di sana, David menyuruh yang lain untuk mengumpulkan seluruh stok cairan infosalin dan bubuk garam medis ke dalam ember besar, menciptakan larutan garam dengan konsentrasi jenuh yang tinggi. Hingga tepat di momen itu, pintu ruang medis hancur berkeping-keping akibat hantaman kepala kelabang raksasa tersebut. Dan di detik kritis inilah, David melemparkan seluruh isi ember larutan garam jenuh, di mana sang monster melolong melengking
sebelum akhirnya hancur total menjadi tumpukan abu kering di lantai. Singkatnya, setelah itu, laut dan daratan kembali diselimuti oleh keheningan yang sesungguhnya, dengan tubuh dipenuhi luka dan duka mendalam atas kehilangan Milton, Stella, dan paman Ted, David, Laura, Tyler, dan Maddie di bawah sinar matahari pagi yang mulai bersinar terang menerangi bumi. David memegang erat pundak keluarganya, sebab meskipun dunia telah berubah menjadi puing-puing, mereka tahu bahwa mereka telah berhasil selamat melewati ujian ekstrim ini dan bersiap bersama-sama untuk mulai membangun kembali kehidupan baru dari awal. We shall not be defeated. Tamat. Di dunia yang sudah hampir kehilangan batas antara kebenaran dan mimpi buruk, manusia akhirnya menyadari satu hal, tak semua perang bisa dimenangkan dengan senjata. Ketika malam itu berakhir, tak ada lagi jaminan bahwa bumi benar-benar kembali aman. Yang tersisa hanyalah kota-kota yang sunyi, langit yang tak lagi terasa sama, dan ketakutan yang kini menetap di dalam diri setiap orang. Para penyintas mungkin telah selamat untuk sementara, namun mereka tahu apa yang pernah membuka pintu kegelapan itu bisa saja terjadi lagi di tempat lain, di waktu yang berbeda, tanpa peringatan apapun. Dan di antara reruntuhan itu, satu pertanyaan tetap menggantung di udara. Apakah ini benar-benar berakhir atau hanya awal dari penghakiman berikutnya? Karena di dunia ini beberapa teror tidak datang untuk menghancurkan, mereka datang untuk menunggu. Segitu saja untuk cerita kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, like dan subrek, oke? Abray pamit undur, pamit ungkur dari hadapan Anda, dan you bye.